Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Satria, NPM 1940302054. Saya mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, jurusan Teknik Elektro. Pada video kali ini, saya akan melakukan sebuah pemaparan tentang materi sel surya. Langsung saja. Panel surya adalah alat yang dapat digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Teknologi fotovoltaik digunakan untuk mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan ini akan disimpan ke dalam baterai yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Efek fotovoltaik ini merupakan suatu fenomena munculnya tegangan listrik yang mana terjadi karena adanya kontak antara dua elektrode yang dihubungkan dengan suatu padatan atau cairan yang terkena atau mendapatkan energi dari cahaya matahari. Panel surya merupakan suatu kumpulan dari sel surya yang memiliki fungsi untuk menangkap sinar matahari, selanjutnya untuk mengaktifkan rangkaian untuk menghasilkan energi listrik. Secara harfiah, fotovoltaik berasal dari dua kata, yaitu foto dan volt, yang mempunyai arti cahaya listrik. Sel yang mengubah radiasi sinar matahari menjadi listrik disebut sebagai fotovoltaik. Fotovoltaik sel, solar cell, atau sel surya. Panel surya adalah satu kesatuan rangkaian yang terdiri atas beberapa sel fotovoltaik yang dihubungkan secara seri, paralel, atau kombinasi. Sel surya adalah inti dari panel surya. Sel surya disusun dan dirangkai sedemikian rupa hingga membentuk panel surya. Panel surya adalah kumpulan sel surya yang ditata sedemikian rupa agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Sedangkan yang bertugas menyerap sinar matahari adalah sel surya. Sel surya terdiri beberapa komponen, yaitu komponen yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Umumnya, sel surya terdiri dari lapisan silikon yang bersifat semikonduktor, metal anti-reflektif, dan strip konduktor metal. Sejarah panel surya. Matahari merupakan salah satu bintang raksasa yang ada pada alam semesta. Matahari menyediakan berbagai macam energi yang tidak terbatas di dalamnya. Dengan perkembangannya teknologi, energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber energi listrik yang banyak dibutuhkan oleh umat manusia. Berdasarkan sejarah, teknologi ini sudah ada pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1839. Seorang ahli fisika asal Prancis bernama Alexander Edmond Becquerel yang pertama kali mencetuskan teknologi fotovoltaik. Awalnya, teknologi fotovoltaik dicetuskan melalui percobaan penyinaran dengan menggunakan dua elektroda. Penyinaran ini menggunakan selenium yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan jumlah yang sedikit. Percobaan ini merupakan bukti bahwa energi listrik dapat dihasilkan dari energi cahaya. Kemudian pada tahun 1904, Albert Einstein juga pernah meneliti sel surya yang dinamakan percobaan efek fotolistrik. Barulah pada tahun 1941, peneliti yang bernama Russell All mampu mengembangkan teknologi panel surya. Teknologi ini kemudian dikenal sebagai teknologi sel surya. Dan penggunaannya masih digunakan sampai dengan saat ini. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis sel surya. Jenis-jenis sel surya di sini ada 3. Salah satunya ialah monocrystalline silicon. Merupakan salah satu jenis panel surya yang banyak digunakan. Tipe panel surya ini memiliki berbagai macam kelebihan seperti efisiensi yang tinggi dan memiliki umur pakai yang panjang. Sel surya yang menjadi penyusun panelnya ini terbuat dari kristal silikon murni yang diiris tipis dengan menggunakan mesin hingga berbentuk bundar. Sel surya ini disebut monocrystalline
karena silikon yang digunakan adalah silikon kristal tunggal. Efisiensi panel surya monokristalin silikon mencapai lebih dari 20%, jauh lebih tinggi dibanding tipe panel surya lainnya. Efisiensi yang tinggi tersebut menandakan bahwa panel surya ini memiliki kemampuan mengkonversi energi dari matahari ke listrik yang baik, sehingga hanya dibutuhkan luas penampang yang lebih kecil untuk menghasilkan energi yang sama banding tipe panel surya lainnya. Meskipun begitu, monokristalin silikon merupakan tipe panel surya yang paling mahal dan paling kualitas terbaik pula. Selanjutnya ialah polycrystalline silikon. Merupakan tipe panel surya yang terbuat dari batang kristal silikon yang dilebur atau dicairkan kemudian dituang ke dalam cetakan berbentuk persegi. Kelebihannya terdapat pada susunannya yang lebih rapi dan juga lebih rapat. Ciri dari panel surya ini cukup unik karena terdapat retakan atau fragmen di dalam sel surya. Seperti namanya mengindikasi tipe panel surya, polycrystalline silikon ini terdiri dari banyak fragmen kristal silikon. Efisiensi panel surya polycrystalline silikon mencapai 17%, walaupun efisiensinya lebih rendah dibanding tipe monokristalin silikon. Tipe panel surya ini banyak digunakan karena harganya yang relatif lebih terjangkau. Sel surya polycrystalline cenderung memiliki warna kebiruan karena adanya cahaya yang memantulkan fragmen silikon di dalam sel dengan cara yang berbeda dari yang dipantulkan oleh wafer silikon monokristalin murni. Mirip dengan monokristalin, panel polycrystalline memiliki warna berbeda untuk lembaran belakang dan bingkai. Paling sering, bingkai panel polycrystalline berwarna perak dan lembaran belakangnya berwarna perak dan putih. Lalu selanjutnya ada thin film solar cell. Tipe panel surya ini disebut dengan thin film karena menggunakan panel surya yang sangat tipis dengan ukuran sekitar 10 nanometer. Jauh lebih tipis dibanding dengan tipe crystalline silikon yang berukuran 200 hingga 300 nanometer. Lapisan tipis tersebut ditambahkan ke permukaan seperti kaca, plastik, dan metal. Dengan ukuran yang sangat tipis, panel surya ini menjadi sangat ringan dan fleksibel. Selain itu, panel surya ini tidak mengalami penurunan performa pada temperatur yang semakin tinggi seperti tipe panel surya lainnya. Sayangnya, efisiensi konversi energi thin film masih rendah, yaitu hanya sekitar 10%. Mengenai warnanya, panel surya film tipis ini memiliki warna biru dan hitam, tergantung dari apa yang mereka buat. Selanjutnya ialah prinsip kerja dari panel surya atau sel surya. Pada saat sinar matahari sampai di bumi, memiliki partikel yang sangat kecil atau yang biasa disebut dengan foton. Dalam sel surya sendiri terdapat berbagai macam rangkaian semikonduktor yang terdiri dari atom-atom. Ketika foton menghantam atom tersebut, maka energinya mampu memisahkan elektron dari atom tersebut. Pada akhirnya, elektron yang memiliki muatan negatif akan bergerak dari daerah pita konduksi dan material semikonduktor. Atom akan kehilangan elektron dan bisa disebut sebagai dengan hole dengan muatan positif karena terjadi kekosongan sebab kehilangan elektron. Pada daerah semikonduktor yang memiliki elektron bebas ini memiliki sifat negatif dan memiliki tugas untuk mendonor elektron. Pada daerah ini dinamakan dengan semikonduktor dengan tipe N. Sedangkan untuk semikonduktor dengan hole yang memiliki sifat positif ini memiliki tugas untuk menerima elektron yang dinamakan dengan semikonduktor tipe P. Pada saat pertemuan antara daerah positif dan juga daerah negatif ini akan menimbulkan suatu energi yang mana akan mendorong elektron dan hole dengan gerakan yang berlawanan. Elektron akan menjauhi daerah negatif dan hole akan menjauhi daerah positif. Sehingga ketika diberikan sebuah beban dengan menggunakan perangkat listrik, maka akan menimbulkan arus listrik.
Pada dasarnya, panel surya ini merupakan suatu dioda foto yang memiliki permukaan yang sangat besar sehingga dapat menangkap sinar matahari lebih banyak sehingga dapat menghasilkan energi listrik yang lebih besar pula. Singkatnya, panel surya mengkonversi energi dari matahari menjadi listrik. Lalu ada inverter merubah listrik yang dihasilkan oleh panel surya dari arus searah DC menjadi arus bolak-balik. Dan terakhir, energi digunakan untuk memberi daya pada peralatan listrik yang digunakan pada sehari-hari. Selanjutnya ialah karakteristik kerja sel surya. Sifat-sifat listrik dari panel surya biasanya diwakili oleh karakteristik arus tegangannya, di mana disebut juga kurva arus tegangan, seperti gambar yang di sebelah. Jika sebuah panel surya dihubung secara singkat, V MP sama dengan 0, maka arus hubung singkat ISC mengalir. Pada keadaan rangkaian terbuka IMP sama dengan 0, maka tegangan panel surya disebut dengan tegangan terbuka VOC. Daya yang dihasilkan panel surya adalah sama dengan hasil kali arus dan tegangan yang dihasilkan oleh panel surya. P sama dengan V kali I, arus tegangan kali arus. P adalah daya keluaran panel atau watt, V tegangan, I arus. Apabila tegangan kerja dari panel digerakkan dari 0 sampai dengan tegangan terbuka, maka keluaran daya panel surya pertama kali cenderung naik. Tetapi pada suatu tegangan kerja tertentu, daya keluaran modul menurun secara drastis. Tegangan kerja dan arus panel surya yang terjadi pada saat daya maksimum Pmax tercapai berturut-turut dinyatakan sebagai Vm dan Im. Apabila pengukuran dilakukan dengan radiasi 1000 watt dengan suhu 25 derajat Celcius, maka daya maksimum Pmax yang dihasilkan oleh panel surya disebut pula sebagai daya puncak atau peak power suatu panel surya dan dinyatakan sebagai P peak. Persamaan Pmax daya maksimal sama dengan Im dan Vm. Vm adalah tegangan kerja pada daya maksimal dan Im adalah arus kerja panel pada daya maksimal. Pada kondisi penyinaran 1000 watt dan temperatur 25 derajat, maka Pmax sama dengan P peak. Kualitas fabrikasi panel surya dapat dilihat dari besaran atau suatu faktor yang disebut sebagai fill factor. Pada gambar di samping, daya puncak panel surya dapat dibayangkan sebagai luasan hasil kali Im dan Vm, sedangkan daya maksimum ideal dari suatu panel surya adalah luasan yang dari hasil kali ISC dan VOC. Fill factor dari suatu panel surya didefinisikan berturut persamaan berikut. Fill factor sama dengan Im kali Vm dibagi ISC kali SC. ISC kali VOC. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, arus panel bergantung antara lain pada tingkat radiasi dan temperatur. Gambar yang sebelah atas menunjukkan hubungan kurva arus tegangan dari sebuah panel surya pada berbagai tingkat macam radiasi matahari. Lalu gambar di bawah ialah kurva arus tegangan pada berbagai macam temperatur sel. Selanjutnya ialah contoh penggunaan panel surya. Contoh penggunaan panel surya ini mudah untuk dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, penggunaan panel surya di rumah sebagai alternatif sumber energi listrik dari energi matahari ini bisa digunakan sebagai melistrik, memenuhi beban listrik di rumah. Panel surya juga digunakan sebagai penyedia energi untuk menyalakan berbagai macam peralatan elektronik seperti kipas, mesin, komputer maupun seluruh bangunan. Bisa juga digunakan sebagai pengisi daya perangkat yang dimiliki seperti ponsel maupun tablet, ataupun untuk memasak menggunakan oven atau kompor listrik. Energi surya juga dimanfaatkan untuk pencahayaan di dalam maupun di luar ruangan.
Dan energi surya juga bermanfaat untuk pemanas air yang memanfaatkan tenaga surya. Pada fasilitas umum, energi surya bermanfaat digunakan untuk menerangi jalan dan juga fasilitas publik. Dengan ini, pemerintah dapat menghemat biaya pengeluaran. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.